Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahman Arif dari 19 kelompok 5. Nah, adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai masa pranatal. Berbicara mengenai masa pranatal atau masa lahir, yaitu periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Nah, yaitu ketika indung telur atau ovum wanita dibuai oleh sel sperma laki-laki. Nah, sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Nah, masa pada umumnya berlangsung pada selama 9 bulan kelahiran, nah atau kurang lebih 280 hari sebelum lahir. Nah, ditinjau dari segi waktunya, periode pranatal ini merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat. Nah, tetapi justru pada periode ini dipandang terjadi perkembangan yang sangat cepat di individu tersebut. Jadi itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya persilakan kepada saudara saya, Kakanda Rahmat Hidayat, untuk memaparkan materi selanjutnya. Dengan ini dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Rahman Arif. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsep awal kehidupan. Masa konsep disebut juga dengan masa prakelahiran atau prenatal. Masa prenatal adalah masa dari pembuahan hingga kelahiran. Prenatal merupakan satu tahap awal dari perkembangan manusia, yaitu periode sebelum lahir yang dimulai dari terjadinya pembuahan sel ovum oleh sel sperma sampai anak siap untuk dilahirkan. Dan masa prenatal terjadi perubahan-perubahan biologis yang mendasar dan merupakan awal dari berkembangnya seorang individu. Kemudian perkembangan manusia dalam masa prenatal, Paul Hermanson membagi fase perkembangan prenatal menjadi 3 fase. Yang pertama, periode ovum dimulai dari terjadinya pembuahan sampai pada penempelan di dinding rahim yang berlangsung sekitar 10 sampai 14 hari. Kemudian yang kedua, periode embrio berlangsung dari 2 sampai 8 minggu yang ditandai oleh perbedaan sel sebagai awal dari mula perkembangan sebagian besar organ tubuh. Yang ketiga, periode fetus berlangsung dari 8 sampai 40 minggu bagi yang normal dengan ditandainya sebagian besar pertumbuhan untuk terbentuknya organ-organ baru. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu perkembangan periode prenatal akan disampaikan oleh saudara Rahman Arif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yaitu mengenai perkembangan periode prenatal. Nah, periode perkembangan yang pertama dalam jangka kehidupan manusia yang dinamakan masa prenatal itu dimulai pada waktu konsepsi. Nah, yaitu dari pembuahan ovum oleh sperma dan berakhir pada waktu kelahiran. Nah, lamanya masa ini kurang lebih 280 hari atau 9 bulan ditambah 10 hari. Nah, walaupun masa prenatal ini relatif pendek, akan tetapi penting karena ada 4 hal, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang didapatkan dari warisan yang menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya ditetapkan pada masa ini. Jadi ini sangat-sangat berarti pada masa ini. Terus yang kedua, keadaan-keadaan yang menguntungkan di dalam badan ibu dapat memelihara perkembangan dari potensi-potensi yang didapatkan dari warisan. Nah, sedangkan keadaan yang kurang baik
dapat menghambat ataupun merubah pola perkembangan yang akan datang. Nah, terus yang ketiga, apabila dibandingkan dengan keadaan di dalam periode perkembangan yang lain, maka dalam masa ini, masa pranatal, terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih banyak dan pada dalam periode-periode perkembangan lainnya di seluruh kehidupan manusia. Terus yang keempat, merupakan masa di mana orang-orang yang berarti dalam penting bagi seseorang menemukan sikapnya. Jadi jelasnya di mana orang tua menentukan sikapnya terhadap bayi yang akan datang. Nah, sikap-sikap ini mempunyai pengaruh yang besar kehidupannya dan cara tersebut sangat mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Nah, jadi itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Rahmat Arif, Rahmat Hidayat. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal yaitu yang pertama kesehatan ibu, yang kedua gizi ibu, yang ketiga pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu tersebut, kemudian tahayul dan kenyataan di Indonesia, kemudian yang kelima keadaan dan ketegangan emosi ibu, kemudian yang terakhir yaitu sinar X atau X-ray dan kehamilan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan menjadi materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.